Hai, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Barcelona tersingkir dari Europa League setelah ditekuk Eintracht Frankfurt. Sementara Eric Garcia bosan menjadi diri sendiri dan mengikuti Harry Maguire. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, bertanding di Camp Nou, Barcelona justru kalah atas Eintracht Frankfurt dengan skor 2-3. Masih di kompetisi yang sama ada West Ham yang tampil gacor dan melibas Olympique Lyon. Dini hari tadi Barcelona menjalani leg kedua babak perempat final Europa League. Bertanding di Camp Nou, skuad Blaugrana justru diperdaya Eintracht Frankfurt dengan skor 2-3. 3 gol Frankfurt dilesakan oleh Philippe Kostic, Rafael Santos. Sementara Barcelona cuma bisa membalas 2 gol lewat Sergio Busquets dan Memphis Depay. Hasilnya Barcelona gagal melaju ke babak semifinal karena kalah agregat 3-4. Di babak perempat final Europa League berikutnya ada pertandingan West Ham dan Olympique Lyon. Walaupun datang sebagai tim tamu, skuad The Hammer unggul telak dengan 3 gol tanpa balas. 3 gol tersebut ditorehkan oleh Craig Dawson, Declan Rice, dan Jarrod Bowen. Sampai peluit akhir pertandingan, Lyon yang tampil mendominasi justru gagal mencetak satu pun gol. Hasilnya West Ham berhasil melaju ke babak semifinal karena unggul agregat 4-1. Manchester City akan memberikan perhatian serius terkait kesehatan Kevin De Bruyne. Pada laga melawan Atletico Madrid, De Bruyne ditarik karena mengalami cedera. Selain De Bruyne, Kyle Walker juga ikut meninggalkan lapangan. Saat itu Walker sempat mengalami benturan dengan pemain Atletico Madrid yakni Renan Lodi. Terkait hal tersebut, Pep Guardiola berharap para pemainnya nggak mengalami cedera serius. Alasannya mereka akan melewati laga-laga penting di penghujung musim ini. Pertandingan terakhir Atletico Madrid dan Manchester City berjalan panas. Laga ini berakhir dengan skor 0-0 dan Manchester City lolos dengan unggul agregat 1-0. Sementara itu aksi Steven Savic di penghujung pertandingan mendapat sorotan. Salah satunya datang dari legenda Manchester United Rio Ferdinand. Walaupun bermain bagus, Ferdinand mengklaim kalau aksi buruk lebih banyak datang dari Atletico Madrid. Hal tersebut membuat mereka kehilangan fokus untuk mencetak gol. Di perempat final Europa League lainnya ada RB Leipzig yang menekuk Atalanta dengan 2 gol tanpa balas. Sedangkan Philippe Kostic menjadi mimpi buruk Barcelona dengan mencetak 2 gol serta 1 assist. Di babak perempat final Europa League lainnya ada pertandingan antara RB Leipzig dan Atalanta. Walaupun memainkan laga tandang, Leipzig berhasil unggul dengan skor 2 gol tanpa balas. 2 gol tersebut dicetak lewat brace Christopher Nkunku. Di laga ini sebenarnya Atalanta lebih mendominasi. Tetapi sayang sampai peluit panjang dibunyikan, skuad Ladea gagal mencetak gol balasan. Hasilnya Leipzig lolos ke babak semifinal dengan keunggulan agregat 3-1. Eintracht Frankfurt tampil mengejutkan pada perempat final Europa League dini hari tadi. Statistik mencatatkan kalau Frankfurt cuma mendapat penguasaan bola sebesar 25%. Akan tetapi mereka mampu melepaskan 7 shoot on goal. Selain itu, Philippe Kostic menjadi pemain Frankfurt yang paling mencuri perhatian. Di laga ini, Kostic tampil tajam dan mencetak 2 gol serta 1 assist. Menariknya di musim ini, Kostic juga mencetak gol dan assist pada laga tandang melawan Bayern Munchen. Ketua Eksekutif FFA James Johnson tertarik dengan ide ASEAN Super League. Wacana ASL ini juga sudah diangkat ke pertemuan Komite Eksekutif Konfederasi Sepak Bola Asia atau IFC. Banyak negara yang terlibat dalam rencana tersebut mulai dari Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan. Akan tetapi masih belum diketahui apakah peserta ASL adalah klub-klub papan atas Asia atau pemenang kompetisi domestik di Asia. Granit Xhaka ingin terus membela Arsenal dan berharap bisa damai dengan fans The Gunner. Kita jauh ke Spanyol guys, ada Eric Garcia yang meniru bek termahal di dunia yakni Harry Maguire. Pada tahun 2019 lalu, Granit Xhaka mengaku nyaris meninggalkan Arsenal. Kabarnya Xhaka sudah menyimpun barang-barang dan siap menandatangani kontrak dengan klub lain. Hal itu terjadi karena hubungan Xhaka dan fans The Gunner semakin memburuk. Akan tetapi Xhaka menegaskan ingin tetap bersama dengan Arsenal di musim depan. Xhaka juga berharap suatu saat nanti hubungannya dengan fans bisa membaik. Selain itu, Xhaka ingin para fans memperlakukannya secara jujur dan respect. Barcelona harus tersingkir dari Europa League setelah kalah 2-3 atas Eintracht Frankfurt dini hari tadi. Kekalahan tersebut disebabkan oleh performa buruk para pemain Blaugrana.
Salah satu yang paling disorot adalah sang bek tengah Eric Garcia. Pada foto yang beredar di internet, Eric Garcia bahkan membanting bomber Frankfurt yakni Jesper Lindstrom. Di laga ini Eric Garcia juga mendapat hadiah kartu kuning dari wasit. Gak heran kalau Eric Garcia trending karena mengingatkan publik dengan Harry Maguire. Next, Christopher Nkunku membuktikan kualitas dengan mencetak 30 gol di sepanjang musim ini. Kita pindah ke Inggris, ada Jurgen Klopp yang mewaspadai Villarreal besutan Unai Emery. RB Leipzig berhasil perdaya Atalanta lewat brace sang gelandang serang Christopher Nkunku. 2 gol tersebut dicetak pada menit ke-18 dan menit ke-87 melalui titik putih. Menariknya di musim ini Nkunku sudah mencetak 30 gol. Gak cuma itu, alumni Akademi PSG ini juga berkontribusi dengan menyumbangkan 18 assist. Di Bundesliga, Nkunku mencetak 17 gol cuma kalah dari Patrick Schick dan Robert Lewandowski. Bandingkan dengan Lionel Messi yang baru mencetak 8 gol. Real Madrid menyingkirkan Chelsea dengan agregat 5-4. Skuad Los Blancos menang 3-1 di Stamford Bridge dan kalah 3-2 di Santiago Bernabeu. Walaupun sudah unggul di laga pertama, mereka harus jatuh bangun di laga kedua. Sang gelandang Luka Modric mengaku kalau Chelsea adalah tim yang paling menyulitkan. Gak cuma tangguh, Modric mengklaim kalau Chelsea punya fisik dan kekompakan yang bagus. Liverpool menyingkirkan Benfica dan melangkah ke babak semifinal Liga Champions. Di laga semifinal nanti, Liverpool akan berhadapan dengan Villarreal. Walaupun punya level yang lebih tinggi, Jurgen Klopp nggak mau meremehkan Villarreal. Alasannya karena Villarreal adalah tim yang menggugurkan Juventus dan Bayern Munchen. Selain itu, Villarreal juga diasuh oleh pelatih hebat Unai Emery. Klopp menilai kalau Emery merupakan raja Piala Eropa. Camp Nou yang diharapkan penuh fans Barcelona justru diramaikan dengan fans Frankfurt. Bicara soal Frankfurt, Arema dianggap lebih jago dari Barcelona karena pernah mengalahkan tim Jerman tersebut. Bermain di Camp Nou, Barcelona berharap bisa mendapat dukungan penuh. Hal ini juga didukung kuota penjualan tiket yang cuma menyediakan 5.000 tiket untuk fans Frankfurt. Akan tetapi, kabarnya terdapat 30.000 pendukung Frankfurt yang membeli jatah tiket penonton Barcelona. Dalam wawancaranya, Xavi berharap kalau Camp Nou akan dihadiri 70.000 fans Blaugrana. Akan tetapi, kenyataannya justru jauh berbeda. Selain itu, Ronald Araujo juga terkejut dan meminta manajemen untuk melihat hal tersebut. Barcelona harus mengakui keunggulan Frankfurt dengan skor tipis 2-3. Mirisnya kekalahan tersebut harus terjadi di markas Blaugrana yakni Camp Nou. Terkait kekalahan tersebut, netizen pun menyebut kalau Arema lebih jago daripada Barcelona. Alasannya Arema pernah mengalahkan Frankfurt pada tahun 2013 silam. Saat itu skuad Singo Edan berhasil unggul dengan skor 3-2. Walaupun begitu, tim yang dilawan Arema bukanlah skuad utama melainkan tim U23. Robert Lewandowski ingin hengkang dari Bayern Munchen untuk mencari tantangan baru. Alasannya kontrak Lewandowski di Allianz Arena akan berakhir pada tahun depan. Bayern Munchen sendiri ingin mempertahankan Lewandowski dengan menawarkan perpanjangan kontrak. Akan tetapi beberapa klub sudah mengantri untuk merekrutnya. Dari sejumlah klub, Barcelona diklaim menjadi yang paling terdepan dalam perburuan Lewandowski. Akan tetapi sang pelatih Xavi Hernandez menyebut ingin berfokus dengan laga-laga berikutnya. Selanjutnya, Bayern Munchen masih ingin mempertahankan Thomas Muller yang kontraknya berakhir di musim depan. Sementara timnas Indonesia akan pergi ke Perancis untuk mengikuti Toulon Cup. Kontrak Thomas Muller di Bayern Munchen akan berakhir di musim panas tahun depan. Akan tetapi belum ada tanda-tanda kalau kontrak Muller akan diperpanjang. Kini kabarnya manajemen klub berencana untuk memperpanjang kontrak tersebut. Kedua pihak diklaim sudah bernegosiasi dan berjalan dengan baik. Sementara itu, Thomas Muller menghabiskan 622 laga bersama Bayern Munchen dan sudah mencetak 226 gol serta 241 assist. Sejalan dengan Liga Champions, Europa League juga memasuki babak semifinal. West Ham akan berhadapan dengan Eintracht Frankfurt, sementara RB Leipzig akan bertanding melawan Rangers. Laga ini juga akan digelar dalam 2 leg. Nantinya leg pertama akan dimainkan pada tanggal 28 April, sementara leg kedua tanggal 5 Mei. Timnas Indonesia U19 akan terbang ke Perancis di akhir bulan Mei nanti.
Di Prancis, skuad Garuda Muda akan mengikuti turnamen Tournoi Maurice Revello 2022. Tournoi Maurice Revello yang biasa dikenal dengan Toulon Cup nantinya akan mempertandingkan 3 grup. Indonesia sendiri berada di grup B bersama Venezuela, Meksiko, dan Ghana. Sebagai informasi, Toulon Cup pernah melahirkan sejumlah pemain bintang mulai dari Mascherano, James Rodriguez, Hugo Lloris, sampai Hector Herrera. Aubameyang yang tampil gacor di paruh musim ini dipercaya memakai nomor punggung 9 Barcelona. Sedangkan Piala Dunia nanti bisa disaksikan lewat platform streaming FIFA Plus. Dalam wawancara bersama Movistar, Direktur Barcelona Mateu Alemany menyebut kalau Aubameyang akan memakai nomor 9 di musim depan. Alemany menyebut kalau klub merasa puas dengan performa mantan bomber Arsenal tersebut. Sampai saat ini Aubameyang memang tampil gacor di lini serang Blaugrana. Terbukti dari 15 laga yang sudah dimainkan, bomber Gabon ini sudah melesakkan 10 gol. Banyak spekulasi yang menyebut kalau Frank Kessie sudah sepakat dan akan bergabung dengan Barcelona di musim depan. Hal ini juga dibenarkan oleh Presiden Barcelona yakni Joan Laporta. Gelandang Barcelona Sergio Busquets menyebut kalau Kessie sudah bergabung dengan Barcelona. Alasannya kedua pihak sudah mencapai kesepakatan verbal. Selain Kessie, Laporta mengaku akan segera mendaratkan Andreas Christensen dari Chelsea. Piala Dunia Qatar akan segera digelar di akhir tahun nanti. Kompetisi akbar ini akan mempertemukan 32 tim terbaik yang sudah melewati babak kualifikasi ketat. Sebelumnya FIFA menayangkan beberapa turnamen internasional di channel YouTube resmi mereka. Kini kabarnya FIFA akan merilis platform streaming bernama FIFA Plus. Di FIFA Plus, pengguna bisa menonton berbagai pertandingan FIFA termasuk Piala Dunia Qatar nanti. Menariknya, FIFA Plus bisa diakses secara gratis. Real Madrid merupakan salah satu klub tersukses di dunia. Alasannya mereka masih menjadi peraih trofi Liga Champions terbanyak yakni 13 trofi. Pelatih RCD Mallorca Javier Aguirre menyebut kalau kesuksesan Real Madrid dipelajari di sekolah Meksiko dan Amerika Serikat. Selain itu, Aguirre menaruh rasa hormat kepada Atletico Madrid. Aguirre menaruh hormat walaupun skuad Los Rojiblancos tersingkir dari Liga Champions. AC Milan terus bergerak mencari pemain baru untuk membangun tim jangka panjang. Kabarnya mereka ingin mencari pengganti Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud. Sejumlah nama penyerang pun masuk dalam target pembelian, salah satunya bomber Sassuolo Gianluca Scamacca. Kabarnya AC Milan akan menawarkan skema tukar tambah pemain. AC Milan siap mengorbankan pemainnya untuk mendapatkan Scamacca. Salah satu yang bisa dikorbankan adalah anak Paolo Maldini yakni Daniel Maldini. Manchester United aktif berburu pelatih baru. Alasannya mereka nggak mempermanenkan Ralf Rangnick yang dianggap gagal mendongkrak performa tim. Nama Mauricio Pochettino dan Erik ten Hag sempat dilaporkan menjadi kandidat kuat. Akan tetapi kabarnya Manchester United lebih mempercayakan kursi kepelatihannya kepada Ten Hag. Alasannya karena manajemen klub ragu dengan Pochettino yang dianggap minim prestasi. Guys, kita bacain komentar ini dari Alfredo. Kariska pemain nomor 10 yang Kariska suka siapa? Semoga dijawab. Aku pastinya suka Neymar, gak ada yang lain guys. Kalau kalian suka siapa? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.